Wacana pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional sering muncul dalam publik. Setiap munculnya ide ini, masyarakat dihadapkan pada pertanyaan keadilan dan etika. Apakah seorang pemimpin otoriter dengan rekam jejak pelanggaran HAM dan korupsi pantas mendapatkan penghormatan tertinggi? Soeharto merupakan presiden kedua Republik Indonesia tahun 1967 sampai 1998 dengan masa kekuasaan panjang dan menorehkan prestasi pembangunan ekonomi yang signifikan, tetapi juga dikenal dengan aturan represif Orde Baru. Perdebatan ini melibatkan dua kubu. Satu melihat Soeharto berjasa besar dalam stabilitas dan pembangunan, sementara lainnya menyoroti pelanggaran HAM dan praktik kolusi, korupsi yang masif. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan menyatakan bahwa gelar pahlawan nasional hanya dapat diberikan kepada mereka yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, calon pahlawan harus memiliki jasa yang sangat luar biasa bagi bangsa, berkelakuan baik, memiliki integritas moral tinggi, dan konsistensi nilai perjuangan, serta nasionalisme yang tinggi. Calon juga harus telah meninggal dunia dan diakui secara luas oleh masyarakat. Dalam praktiknya, kriteria resmi mencakup diantaranya perjuangan bersenjata atau politik untuk kemerdekaan, pemikiran besar bagi pembangunan, karya besar untuk kesejahteraan rakyat, pengabdian seumur hidup, semangat nasionalisme yang tinggi, serta tidak pernah berbuat tercela dalam riwayat hidup. Menurut definisi resmi, seorang pahlawan nasional adalah tokoh yang melakukan perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa, atau berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Makna pahlawan di Indonesia telah berkembang pasca kemerdekaan. Selain peran pejuang fisik melawan penjajah, kini termasuk juga kontribusi di bidang moral, politik, sosial, atau pembangunan bangsa. Artinya, figur yang memperjuangkan demokrasi, pendidikan, ataupun kesejahteraan sosial dapat dianggap berjasa besar jika memenuhi kriteria di atas. Namun demikian, aspek moral dan integritas tetap menjadi prasyarat utama dalam penetapan gelar pahlawan nasional. Pada masa Soeharto, Indonesia mengalami kestabilan politik yang memungkinkan pembangunan besar-besaran. Inflasi tinggi era awal digulirkan turun, dan fondasi modern dibangun di sektor pangan, pendidikan, pertanian, kesehatan, serta infrastruktur. Sebagai contoh, pada tahun 1984 Indonesia mencapai swasembada beras yang menempatkan Soeharto mendapat kehormatan berbicara di konferensi FAO tahun 1985. Ekonomi yang semula berutang 700 juta dolar pada tahun 1967 berhasil dibalik dan tumbuh positif berkat kebijakan ekonomi terencana tersebut. Infrastruktur irigasi, bendungan, jalan, serta sekolah-sekolah baru juga banyak dibangun selama Orde Baru. Program pembangunan Orde Baru turut mendorong peningkatan pelayanan dasar. Misalnya, akses pendidikan diperluas dengan banyaknya sekolah dan perguruan tinggi yang baru. Layanan kesehatan dasar dipacu, serta program keluarga berencana atau KB yang menekan laju pertumbuhan. Banyak ahli pembangunan menganggap era ini sebagai fondasi penting menuju modernisasi ekonomi dengan pertumbuhan konsisten dan stabil. Program transmigrasi dan industrialisasi juga dilaksanakan untuk memperluas pembangunan ke daerah-daerah lainnya. Survei opini publik terkini menunjukkan dukungan signifikan terhadap pengangkatan Soeharto. Sebuah survei INSS tahun 2025 melaporkan 84,25% responden mendukung Soeharto jadi pahlawan nasional. Sebagian besar melihat Soeharto dari sisi keberhasilan pembangunan ekonomi, yaitu sebesar 50,6% responden, dan stabilitas nasional 33% responden yang dicapainya. Bidang yang paling dihargai masyarakat adalah pertanian dan pangan, yaitu program swasembada beras sekitar 33,75% responden, serta penyediaan kebutuhan dasar dan keamanan yang membuat kehidupan lebih teratur. Sentimen nostalgia terhadap era kestabilan ekonomi dan keamanan Orde Baru juga kerap diungkapkan pendukungnya. Dukungan khusus juga datang dari sebagian kelompok militer dan keluarga besar TNI.
yang menilai Soeharto berjasa mempertahankan negara pasca G30 SPKI. Orde Baru tercatat melakukan berbagai pelanggaran HAM berat. Operasi Misterius atau Petrus pada tahun 1983 sampai 1985 misalnya, menewaskan antara 300 hingga 10.000 orang secara ekstrayudisial. Pasca peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 sampai 1966, terjadi pembunuhan massal dan penahanan sewenang terhadap anggota atau simpatisan PKI. Menurut Komnas HAM, ratusan ribu orang menjadi korban pembunuhan, penghilangan paksa, kerja paksa, dan penyiksaan. Di Timur Timur, tahun 1975 sampai 1999, aksi militer Indonesia menimbulkan ribuan kematian dan pengungsian. HRW mencatat sekitar 1.000 sampai 2.000 penduduk Timur Timur dibantai dan 500.000 orang dipaksa mengungsi sekitar era kemerdekaan tahun 1999. Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 juga merupakan contoh penting. Komnas HAM melaporkan 23 orang tewas dan 55 terluka akibat penembakan sewenang beserta penahanan, penyiksaan, dan penghilangan di berbagai daerah operasi militer seperti Aceh dan Papua. Kebebasan sipil ditekan keras. Sepanjang 3 dekade Orde Baru, media dikontrol ketat, partai politik pembangkang dibubarkan, dan kebebasan berpendapat dibungkam. Keluarga Soeharto, atau bisa disebut keluarga cendana, menguasai sejumlah aset negara melalui lembaga-lembaga amal dan korporasi kroni. Majalah Forbes tahun 1998 menempatkan Soeharto sebagai salah satu orang terkaya di dunia dengan harta kekayaan 16 miliar dolar, dengan kekayaan keluarga sekitar 30 miliar dolar. Laporan lainnya menyebutkan kekayaan keluarga cendana lebih dari 30 miliar dolar. Keluarga ini diduga memonopoli sektor-sektor strategis seperti perkebunan, cengkeh, konsesi jalan tol, dan proyek mobil nasional. Transparansi Internasional pernah menobatkan Soeharto sebagai pemimpin negara paling korup di dunia dengan kerugian negara mencapai puluhan miliar dolar akibat praktik kronisme dan penguasaan sumber daya oleh keluarga serta koleganya. Pemerintahan Soeharto bersifat otoriter. Berbagai tindakan represif ditujukan kepada lawan politik. Partai-partai selain Golkar diwajibkan bergabung atau dibubarkan. Tokoh politik pembangkang sering dipenjara tanpa proses hukum yang adil, dan aktivis intelektual maupun mahasiswa kerap ditindas. Selama Orde Baru, kebebasan pers sangat dibatasi dan oposisi politik diperangi secara sistematis. Penahanan tanpa peradilan umum, misalnya tahanan politik di Pulau Buru, serta pembubaran organisasi sosial semakin menunjukkan karakter anti-demokrasi pemerintah tersebut. Banyak korban politik dan sosial jatuh karena kebijakan Soeharto. Tahanan politik, penyintas penembakan maupun penyiksaan, dan keluarga korban genosida tahun 1965 sampai 1966 hingga kini menuntut keadilan. Dalam kerangka hukum gelar pahlawan, Soeharto dianggap melanggar syarat moral utama, yaitu tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Portal hukum menyimpulkan bahwa pencatatan sejarah Soeharto penuh dengan pemerintahan otoriter selama 32 tahun yang menggerogoti demokrasi, menindas hak-hak sipil, serta menorehkan luka sosial yang belum pulih. Dengan banyak kelamnya masa lalu yang belum diakui atau diungkapkan sepenuhnya, seperti belum ada permintaan maaf resmi atas pembantaian tahun 1965 sampai 1966. Memberi gelar pahlawan dianggap melecehkan korban dan sejarah bangsa. Menimbang kedua sisi, pertanyaan kunci adalah apakah jasa Soeharto dalam pembangunan negara dapat menutupi pelanggaran HAM dan korupsi yang dilakukan? Dari aspek hukum dan etika pahlawan nasional, kriteria moral tidak dapat diabaikan. Undang-Undang Gelar Pahlawan Nasional dengan tegas mensyaratkan rekam jejak bersih dari perbuatan tercela. Banyak analisis berpendapat bahwa meski Soeharto memiliki capaian ekonomi, rekam jejak pelanggarannya jauh lebih berat. Sebagaimana dicatat portal hukum, jika diukur berdasarkan kriteria resmi, Soeharto gagal memenuhi sebagian besar syaratnya karena ia lebih identik dengan pemerintahan otoriter dan luka sosial. Secara politik, wacana ini juga dipandang sebagai potensi politisasi sejarah.
Penganugerahan gelar kepahlawanan kepada Soeharto dapat dilihat sebagai upaya memanipulasi narasi sejarah dan memutihkan masa lalu demi kepentingan tertentu. Sebagian publik mengkhawatirkan proses rekonsiliasi sejarah harus dibangun di atas kejujuran tanpa pengungkapan kebenaran. Memberi gelar pahlawan kepada Soeharto berisiko menciptakan luka baru bagi korban dan mengaburkan batas antara benar dan salah. Secara ringkas, evaluasi objektif menunjukkan Soeharto tidak sepenuhnya memenuhi unsur moral, historis, dan hukum sebagai pahlawan nasional. Meski jasanya dalam pembangunan ekonomi nyata, keseriusan pelanggaran HAM berat, dan korupsi yang melibatkan kekuasaan eksekutif membuat banyak pihak menilai ia melampaui batas kelayakan gelar kebangsaan ini. Soeharto tidak layak diangkat sebagai pahlawan nasional, meskipun terdapat kontribusi signifikan dalam stabilitas ekonomi dan pembangunan Orde Baru. Hal itu tidak cukup memenuhi kriteria moral historis yang ketat. Gelar pahlawan nasional menghendaki teladan moral yang sempurna, sedangkan rekam jejak Soeharto tercatat banyak menyimpan pelanggaran berat. Dalam menentukan pahlawan, diperlukan objektivitas sejarah dan integritas nilai. Penganugerahan gelar kepada Soeharto dikhawatirkan justru mengesampingkan korban-korban rezimnya dan mengaburkan kebenaran sejarah. Sebaliknya, bangsa diharapkan mengakui jasa pembangunan tanpa menutup mata terhadap kesalahan masa lalu, serta memisahkan penghargaan atas prestasi konkret dari mekanisme pengampunan atau pembenaran atas pelanggaran serius.